Kita lanjutkan metode simplex untuk video yang ketiga. Terakhir, kita sudah membuat iterasi 1, di mana kita sudah mendapatkan CJ min ZJ. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini belum optimal. Kenapa? Karena dari 4 CJ min ZJ ini, ada satu yang masih positif. Berarti belum optimal. Ingat, maksimasi itu semuanya harus kurang dari atau sama dengan 0. Ya, berarti kalau nggak 0, ya, angkanya harus negatif. Nah, di sini masih ada satu nih dari keempat ini yang masih positif. Berarti kita lanjut ke iterasi berikutnya. Baik, iterasi berikutnya, Anda cek CJ min ZJ-nya. Kita lihat, dari keempat poin ini, Anda pilih mana yang paling besar. Ya, otomatis yang paling besar adalah 8. Oke, Anda highlight yang paling besar. Berarti karena 8 paling besar, Anda highlight satu kolom ini, ya, sebagai kolom terpilih. Kenapa? Karena dia memiliki satu kolom dengan CJ min ZJ dengan nilai terbesar. Kemudian berikutnya, Anda hitung rasionya. Oh, rasio ini dapat dari mana? Solution dibagi kolom yang terpilih. Ya, berarti di sini 6 dibagi 0,5 sehingga diperoleh angkanya adalah 12. Ya. 12 dapat dari mana? 6 dibagi 0,5. Kemudian berikutnya, rasio berikutnya itu adalah solution dibagi kolom terpilih yang di-highlight. Berarti 64 dibagi dengan 8 sehingga dapat angkanya di sini adalah 8. Nah, Anda sudah dapat nih dua rasio, yaitu 12 dan 8. Dari kedua rasio ini, Anda pilih mana rasio yang terkecil. Nah, jadi kebalikan dari CJ min ZJ ya. Kalau CJ min ZJ yang terbesar itu adalah angka minus 8. Nah, tetapi kalau rasio, Anda pilih yang terkecil. Dari 12, 8 yang terpilih adalah 8. Nah, ini rasio terkecil. Otomatis Anda highlight tuh, ya, baris yang satu baris dengan angka yang terkecil ini. Ya udah, ini kita highlight. Kenapa? Karena satu baris. Nah, dari sini kita bisa tahu. Oh, berarti ini yang disebut sebagai key-nya atau kuncinya. Karena belum optimal, berarti kita lanjutkan, geser ya. Sehingga kita lanjutkan ke iterasi kedua. Nah, di sini iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, caranya sebenarnya sama. Anda tinggal mengulangnya. Anda buat tabel juga yang sama. Di sini kolomnya itu sama dengan yang ini CBI. Kemudian yang ini juga sama. Ya. Kemudian nilai koefisiennya juga sama dengan yang di atas. 24, 32, 00. Kemudian basic variabelnya juga sama. Kemudian di sini ada solution, di sini ada ratio. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal memasukkan basic variable yang pertama kita kerjakan. Coba kita lihat highlight di atas. Ini barisnya, ini kolomnya. Berarti intersectionnya adalah yang di 8. Sekarang kita tarik intersectionnya ke atas. Blek ke atas. Oh, berarti yang terpilih itu adalah yang X. Oh, kalau begitu basic variable adanya di baris kedua. Kenapa? Karena dialah baris yang kena highlight. Ya. Nah, variabelnya apa? Variabel X. Oh, berarti kita akan mengisi ini dulu nih. Kenapa? Karena ini yang kita highlight. Basic variabelnya yang mana? Basic variabelnya itu adalah yang X. Diambil dari sini. Kemudian, koefisiennya berapa? X itu kan nilainya 24. Oh, berarti di sini nilainya juga 24. Nah, sama. Kita akan mengisi baris ini sesuai dengan yang tadi saya ajarkan. Oke? Titik tempuhnya adalah di angka 8 ini. Ya, sehingga angka 8 saya highlight. Oke. Otomatis untuk menghitung ini adalah nilai tabel sebelumnya dibagi dengan intersectionnya. Ya. Nah, berarti nilai tabel sebelumnya 8. Intersectionnya juga 8.
Sehingga 8 dibagi 8, sehingga Anda bisa mendapatkan angka 1 di sini. Oke. Kemudian ini, yang kedua. Nilai tabel sebelumnya 0. Intersectionnya 8. 0 dibagi 8. Sehingga Anda dapatkan di sini 0. Yang berikutnya, ini dibagi 8. Intersectionnya 8. Sehingga 0,4 dibagi 8, Anda dapatkan minus 0,05. Ini juga, ya, berarti nilai tabel sebelumnya 1 dibagi 8. Sehingga 1 dibagi 8, Anda dapatkan 0,125. Nah, berikutnya, itu adalah yang ini. Berarti 64 dibagi intersectionnya kan 8. Titik temunya 8. Berarti 64 dibagi 8, itu dapat 8. Oke, selesai untuk baris tersebut. Kenapa ini kita kerjakan duluan? Karena di tabel sebelumnya, baris inilah yang terpilih sebagai highlight. Kenapa? Karena dia memiliki nilai rasio yang terkecil. Baru, setelah baris ini kita kerjakan, kita lanjut ke baris berikutnya. Untuk baris berikutnya, basic variable, otomatis dia kita pilih tidak ada perubahan. Kita akan samakan dengan yang di atas, dengan Y. Berarti otomatis dia akan menjadi Y. Berapakah koefisien nilai Y-nya? Koefisien nilai Y-nya sama, adalah 32. Nah, ini agak sedikit tricky nih. Kita baru menghitung nilai baris ini. Supaya mempermudah, saya kasih nilai di sini warnanya adalah abu-abu ya, gitu. Karena kita akan mencari nilai dari baris ini. Nah, formulasinya sama seperti yang saya berikan tadi. Nah, untuk mengisi nilai ini, ya, formulasinya tadi. Nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi. Nah, nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi kan berapa? Di posisi yang sama, ini, 0,5. Dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel sebelumnya. Ya udah, intersection yang terbaris kan 0,5 juga. Ya, dikalikan intersection yang sekolom dengan nilai tabel sebelumnya. Intersection yang sekolom dengan nilai tabel yang sebelumnya. 8. Dibagi dengan intersection itu sendiri. Titik temunya kan di 8. Ya, sehingga kita bisa dapatkan angka di sini itu adalah 0. Dari mana angka 0? Kita dapat dari sini. E85 ini 0,5 nilainya dikurangi dengan E85 0,5 juga dikali dengan E86 8 poin ini dibagi dengan E86 poin ini juga sesuai dengan formulasi ini. Ini untuk yang pertama. Kita isi yang kedua. Nah, kita isi yang ini. Nah, saya permudah Anda supaya Anda bisa lihat pakai formulasi. Nah, Anda lihat di sini. Ya, untuk mengisinya itu adalah, nah ini udah ada formulasinya. Ya, cuman di sini harus pakai saya highlight ya. Ya, untuk mengisi data tersebut berarti Anda ingin mengisi sel di sini. Itu adalah data pada tabel sebelumnya 0 ya, dikurangi E85. E85 itu mana? Ini 0,5. Kemudian dikali F86. Nah, 0 itu sendiri dibagi dengan intersectionnya 8. Ya, sehingga didapatkan angka 1. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ya, nilai caranya untuk mencari ini adalah nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi, yaitu 0,025, ya kan? Dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel yang sebelumnya. Yang sebaris ini 0,5 kan? Kenapa? Karena di highlight. Dikalikan intersection yang sekolom dengan nilai tabel sebelumnya. Yang sekolom dengan 0,025 adalah 0,4. Minus 0,4. Dibagi dengan titik temu intersectionnya 8. Ya, sehingga di sini kita mendapatkan 0,05. Nah, formulasinya ada di sini. Ya. Kemudian terakhir ini. Oh, berarti nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi yaitu 0, ya kan? Dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel sebelumnya, ini yang sebaris 0,5 dikali intersection yang sekolom dengan 0, 1.
ya, dibagi dengan intersection 8. Ya, sehingga di sini kita dapatkan 0,0625 negatif. Begitu juga yang solution. Nah, di sini ada formulasinya, ya. Anda bisa lihat formulasinya. Oke, yang solution kita akan mencari ini, berarti nilai tabel atau nilai sel sebelumnya 6 kan, dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel tersebut, ya yang sebaris dengan 6 berapa? 0,5. Kemudian dikali intersection yang sekolom dengan 6, 64. Dibagi dengan intersectionnya 8. Ya, sehingga didapatkan angkanya itu adalah 2. Ya udah, kita sudah dapat 2 dan 8. Langkah berikutnya adalah kita mencari ZJ. ZJ itu adalah 0 dikali 32 ditambah 1 dikali 24. Dapatkan angka di sini 24. Ini 1 dikali 32 ditambah 0 kali 24 ditambah 32. Ini 0,05 dikali 32 ditambah minus 0,05 kali 24, dapatkan angka ini. Begitu juga hal yang sama dilakukan dengan sel ini, sehingga dapat 1. Berikutnya adalah kita menentukan CJ dikurangi ZJ. CJ dikurangi ZJ berarti 24, CJ dikurangi ZJ 24, sehingga kita dapatkan angka 0. Ya, 32 dikurangi 32, sehingga kita dapatkan angka 0. Kemudian 0 dikurangi 0,04 sehingga kita dapatkan angka minus 0,4. Kemudian yang terakhir 0 dikurangi 1 sehingga kita dapatkan angka minus 1. Sebentar nih ada azan dulu ya. Sudah tuntas. Coba kita cek. Kita cek CJ min ZJ-nya. Apakah sudah sesuai dengan kasus maksimasi? Saya selalu mengulangi bahwa maksimasi adalah seluruh CJ dikurangi ZJ itu harus kurang dari sama dengan 0. Yang artinya angkanya harus 0 atau negatif. Kita cek. Yang pertama 0 masuk. Yang kedua 0 masuk. Ini negatif, ini negatif. Berarti ini sudah optimal. Tidak perlu dilanjutkan ke iterasi 3. Ya. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Ini solusinya sudah jelas. Berarti nilai maksimal untuk mendapatkan penjualan bakso ya atau meatball dan sausage, ingat baksonya itu adalah X dan sausage-nya itu adalah Y. Untuk Bianca Food, pertanyaannya kan berapa sausage yang harus saya buat dan berapa meatball yang harus saya buat, ya kan? Maka kesimpulannya adalah sausage itu kan X ya. Berarti yang harus saya buat X atau sausage adalah 8 paket. Dan yang harus saya buat Y atau meatball itu adalah 2 paket. Di mana 8 paket dikali 1 paket harganya $24 dan meatball 2 paket di mana 1 paketnya itu harganya adalah $30. Sehingga sales maksimal yang saya bisa peroleh adalah sesuai dengan formulasi Z sama dengan 24X ditambah 32Y atau fungsi tujuannya. Di mana nilai maksimalnya yang saya peroleh itu adalah sama dengan 32 dikali 2 ditambah kurung buka 24 dikali 8. Sehingga dapat $256. Itu optimalnya. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, PT Bianca Food untuk mendapatkan sales yang maksimal, dia harus membuat 8 paket sausage dan 2 paket meatball. Sehingga kalau dia buat seperti itu, maka sales yang didapat itu adalah $256. Ya, semoga ini bisa memecahkan masalah simplex dan semoga bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat belajar dan terus melakukan inovasi. Terima kasih.